Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Kabar semuanya, saya doakan sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Beredar viral video dari Ketua Umum P3 PLT Pak Suharto Manoarfa yang dianggap melecehkan kiai dan pondok pesantren. Kita simak dulu videonya seperti apa. Ketika saya kemudian menjadi PLT, Ketua Umum, saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar. Ini demi Allah dan Rasulnya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan, lalu saya pergi begitu saja. Saya minta didoain, kemudian saya jalan. Tak lama kemudian saya dikirimi pesan di WhatsApp, Pak PLT, tadi ninggalin apa nggak untuk kiai? Saya bilang ninggalin apa? Saya nggak tertinggal sesuatu di sana. Mungkin ada barang cucu saya waktu itu saya bawa. Oh enggak. Ada sesuatu. Oh enggak. Oh ya nanti aja, Pak. Maka sampailah setelah keliling itu ketemu, lalu dibilang pada saya, gini Pak PLT, kalau datang ke beliau-beliau itu mesti ada tanda mata yang ditinggalkan. Wah, saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Quran atau apa? Kayak nggak ngerti aja Pak Arso ini. Gitu Pak Guru. Then I have to provide that one. Everywhere. Dan setiap ketemu Pak. Nggak bisa Pak. Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya Pak, itu pulangnya itu di sesuatu yang hambar. Oke ya, sudah menyimak ya apa yang disampaikan oleh Suharto Manoarfa ini. Yang pertama ingin saya tanggapi, PLT Ketua Umum P3 ini jelas bukan santri. Tidak pernah nyantri di pondok pesantren. Karena tidak pernah mondok, tidak pernah menjadi santri di pondok pesantren, maka dia tidak tahu tentang tradisi, adat istiadat, dan budaya pesantren. Dia tidak tahu caranya menghargai kiai pengasuh pondok pesantren. Dia tidak tahu apa itu ta'zimul mahad, ta'zimul ustadz, ta'zimul syekh gitu. Tidak tahu caranya menghargai, menghormati kiai-kiai di pondok pesantren. Pertama itu. Yang kedua, dia mengatakan bahwa kalau seorang kiai harus meninggalkan atau meninggali tanda mata atau amplop atau apa, mesti itu harus ada, itu salah dan tidak benar. Ya, sekali lagi bahwa itu fitnah yang menyakitkan untuk dunia pesantren dan untuk kiai-kiai pesantren. Saya santri, saya pernah mondok di pesantren, beberapa pesantren bahkan. Dan hal itu jelas tidak bisa dibenarkan. Hal itu fitnah keji yang menyakiti para kiai dan dunia pesantren. Kalaupun
seseorang bertamu, sowan kepada kiai, minta doa, minta barokah, dan yang lain-lain sebagainya, kemudian pulangnya salaman, meninggali amplop, memberi amplop, istilahnya bisaroh kepada kiainya. Itu bukan sebagai sebuah wajib, sebagai sebuah kewajiban. Bukan sebagai sebuah syarat. Tidak harus. Itu keikhlasan sang tamu. Santri pun demikian. Kalau memang dia santri dalam kondisi kekurangan, baik yang sedang masih mondok ataupun yang sudah alumni, sowan kiainya, kalau memang omber ada rezeki, demi berterima kasih, takzim kepada gurunya, kepada kiainya, pulang, nyalami, ngasih amplop, ngasih jajan, dan tanda mata lain, itu bagus. Demi berterima kasih, menghormati, takzim kepada kiainya. Tetapi bahwa itu bukan harus, tidak wajib. Itu fitnah kalau yang mengatakan bahwa itu adalah harus, wajib. Melukai santri-santri, kiai-kiai, dan dunia pondok pesantren. Sang santri, sang tamu pulang sowan dari kiai ini bukannya ninggali amplop, tetapi justru dikasih, disangoni, diamplopi oleh kiainya. Itu sering banyak terjadi, Pak Manuharfa ya. Ini kalau Anda tidak tahu tentang dunia pesantren, saya kasih tahu. Saya berani ngomong begini karena saya alumni pesantren. Jadi tahu persis. Itu fitnah itu. Harus diklarifikasi dan meminta maaf nih Pak Suharso Manuharfa. Apa yang Anda berikan kepada kiai sampai tega-teganya ngomong begini? Anda itu pemimpin partai berlandaskan Islam loh, tapi memalukan sekali sikap Anda. Sikap yang menyakiti dunia pesantren yang menjadi lembaga pendidikan yang menyebarkan nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, khususnya di kalangan kiai NU di tanah air ini. Jangan begitu loh, bagaimana mungkin ada pemimpin partai kok suaranya begitu, narasinya begitu, menyudutkan, menyakiti pesantren. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan bahwa kalau tamu atau siapapun, apalagi santri-santri, murid-muridnya yang pernah mondok di pesantren tersebut, kemudian memberikan bingkisan, memberikan amplop kepada sang kiainya, ya itu sangat wajar. Walaupun sang kiai tidak mensyaratkan, tidak mengharapkan, tidak meminta. Tetapi itu sangat wajar. Sangat wajar. Karena kiai tugasnya ya memang mengajar. Ngaji, mulang ngaji di pondok pesantren. Termasuk dalam kategori jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Kalau kemudian ada orang lain ikhlas membantu untuk kelancaran roda kehidupan, roda pendidikannya di pondok pesantren, sangat wajar. Tidak wajar kalau kemudian kiainya mengharuskan tadi seperti Pak Manuharfa itu. Harus itu. Kalau enggak memberikan amplop selamanya kemudian pulang dicuekin, itu bullshit, itu bohong, itu enggak ada kiai-kiai begitu itu. Kiai-kiai di mana-mana. Lillahi ta'ala. Ada orang ikhlas memberikan bisyarah, ya diterima. Yang penting bermaksud baik. Tetapi tidak harus itu. Enggak begitu. Jadi sekali lagi pada saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, khususnya pihak-pihak yang sering berkomunikasi, berhubungan dengan pondok pesantren, dengan kiai-kiai pondok pesantren. Jadi kalau Anda sowan kepada kiai, kemudian nyalami, itu bentuk dari takzim kita, hormat kita, terima kasih kita kepada para kiai, para pengasuh pondok pesantren yang telah meluangkan waktunya, seluruh waktunya, 24 jam ibaratnya, untuk melayani umat, melayani santri-santrinya. Nggak ada kegiatan lain kiai-kiai pondok pesantren itu kecuali melayani umat, mendidik santri-santri. Santri yang ada di pondok pesantren maupun umat yang ada di luar pondok pesantren. Apalagi santri apalagi kiai yang juga sering diundang memberikan pengajian, memberikan tabligh di luar pondok pesantren. Luar biasa itu sibuknya. Siang malam bisa 24 jam, baru pulang dari pondok pesantren, di rumah sudah banyak yang nunggu ingin sowan dengan segala macam keperluan.
Itu memang tugasnya kiai sesungguhnya. Jadi kalau kita berterima kasih, takdim kepada beliau-beliau, kemudian kita memberikan apa yang kita punya dengan ikhlas, hal yang sangat wajar, hal yang sangat baik demi kelangsungan kehidupan pondok pesantren. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.